Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini aku mau bikin green tea coffee tapi yang versi esnya. Di sebelumnya aku pernah post juga di Instagram aku, itu versi esnya juga. Aku memposting itu 2 foto. Nah, 2 foto itu di dalamnya mungkin sekilas sama ya, mirip untuk tampilannya, tapi sebenarnya beda. Bedanya itu hanya di satu titik aja, yaitu di pemanisnya. Yang satu pakai sirup vanila, yang satu pakai simple syrup. Simple syrup ini aku bikin sendiri ya, makanya aku tempatin di wadah kecil. Nah, sekarang mau langsung aku mulai aja. Di sini yang pertama, aku mau larutin buat bubuk green tea-nya dulu. Ini aku pakainya bubuk green tea ya, bukan matcha, tapi green tea. Karena matcha dengan green tea itu berbeda, bedanya itu cukup jauh menurut aku untuk rasanya. Nanti aku jelasin setelah aku bikin menunya. Di sini untuk green tea-nya aku mau pakai 3 gram. Aku nolin dulu. Sorry, ini buat espressonya. Green tea-nya aku pakai ramkin. Jadi biar larutinya lebih gampang. Pakai 3 gram ya. Ini green tea-nya udah aku ayak, jadi dia lebih halus. Kalau nggak diayak takutnya nanti ada butiran-butirannya gitu. Jadi sebelum kamu pakai buat bikin minuman atau bikin apapun, itu diayak dulu. Dua-duanya sama menggunakan 3 gram. Udah 3 gram pas, tinggal satunya. Oke, udah 3 gram juga. Kalau udah sama kayak gini, mau aku larutin dua-duanya. Larutinya aku pakai air panas, jadi biar dia lebih larut dan lumayan cepet juga larutnya. 1 kali flash aja. Satunya juga sama, 1 kali flash. Oke, tinggal dilarutin. Ini ngelarutin bubuk green tea-nya, usahain jangan sampai tersisa butirannya, karena nanti bakalan ngeganggu pas kamu bikin minumannya. Butirannya nanti nggak terpisah, larutnya justru akan lebih susah kalau nggak kamu halusin sekarang. Ini yang pertama udah larut, udah halus, tinggal yang kedua. Yang kedua juga udah larut. Kalau udah larut semua, di sini mau langsung aku tambahkan untuk pemanisnya. Yang ini mau aku kasih yang vanilla sirup. Vanilla sirupnya di sini aku mau pakai 20 ml aja. Karena aku nggak mau terlalu manis, jadi aku pakai 20 ml aja. Pas 20 ml. Diaduk lagi biar dia ngerata lagi. Biar pemanis sama green tea-nya itu nyampur. Kalau udah ditambahin pemanis, dia warnanya jadi agak beda. Sisihin dulu. Tinggal yang satunya. Ini yang mau pakai simple syrup. Nolin. Di sini simple syrupnya juga sama. Aku pakainya 20 ml. Oke, udah pas. Aduk lagi. Untuk green tea-nya ini udah selesai kita ngelarutinya. Jadi mau langsung aku tuangin ke gelasnya. Ke gelas ini. Ini yang simple syrup ya. Tuangin. Sisihin. Ini yang vanilla. Untuk warnanya, di sini saat dicampur dengan pemanisnya, pemanis yang berbeda, ini nggak jauh beda warnanya, sama aja kalau dilihat dari deket juga, mirip. Kemudian setelah ini, setelah green tea-nya jadi, udah siap, aku mau bikin buat ristretto-nya, buat kopinya. Untuk kopinya, aku pakainya coffee blend Arabica dengan Robusta. Kalau di video biasanya itu aku pakai kopinya itu 22 gram. Di sini juga sama, aku pakainya 22 gram juga. Jadi aku timbang dulu, pas ya 22 gram. Habis ini aku temping, aku ratain.
isi rongga yang kosong, di flash dulu. Ini ristrettonya udah jadi. Ini jadi 2 ya ristrettonya, nggak aku satuin karena satu porsi aku bikin single ristretto. Kalau di biasanya aku setiap bikin menu itu aku pakai double ristretto, tapi di video kali ini aku bikinnya single ristretto karena aku bikinnya porsinya bukan porsi yang besar. Di sini aku bikin porsi yang kecil. Kalau kamu pengen porsinya besar bisa di 2 kali lipatkan aja. Oke, habis ini aku mau langsung isi buat es batunya dulu. Jadi udah nggak usah tambah pemanis lagi. Ingat, ini yang pakai simple syrup, ini yang pakai vanilla. Aku mau bikin yang simple syrupnya dulu. Aku tambahkan dengan es batu. Es batunya aku menggunakan 40 sampai 45 gram. Satunya juga sama. Setelah es batunya, di sini mau aku tambahkan dengan susunya. Susunya aku pakai Greenfield yang fresh milk. Terserah kamu mau pakai fresh milk yang merek apa aja, sama aja. Untuk yang es. Untuk susunya, di sini aku memakai 40 ml, dua-duanya sama 40 ml. Nah, sesi terakhir baru aku kasih buat single ristrettonya. Ini paling akhir ya, di atasnya single ristretto. Green tea coffee versi ice-nya udah jadi. Simple banget cara bikinnya, tapi bisa jadi 3 layer. Sekarang aku tinggal mau nyobain. Untuk di sini yang nyobain pertama, aku mau nyobain yang pakai vanilla sirup dulu. Kemudian aku aduk lagi yang pakai simple sirup. Jadi aku aduk aja sekalian dua-duanya, baru nanti aku langsung cobain. Green tea coffee-nya ini yang versi vanilla sirup dan ini versi yang simple sirup. Di sini aku mau cobain yang versi vanilla sirupnya dulu. Aduk biar nyampur. Minum air putih dulu. Tujuannya minum air putih biar rasanya itu tidak tercampur, karena setelah kita minum kan ada aftertaste-nya. Masih berasa rasa yang pertama. Jadi sekarang aku nyobain untuk yang kedua. Ini versi yang simple sirupnya. Oke, kalau dari segi rasa, di sini yang lebih aku suka versi yang pakai vanilla sirup. Untuk hasilnya, kalau dilihat secara langsung, kalau di kamera nggak tahu ya kelihatan atau enggak. Kalau dilihat secara langsung, versi yang vanilla sirup itu teksturnya dia lebih kental dibandingkan yang pakai simple sirup. Ini kelihatan dari bekas sendoknya juga kelihatan. Dan dia rasanya itu lebih bervariasi, untuk flavornya lebih bervariasi, lebih pekat, karena vanilla sirup sendiri dia mempunyai tekstur yang lebih kental dibandingkan simple sirup. Kenapa di sini aku menggunakan single ristretto bukan single espresso? Karena untuk single ristretto itu dia tidak terlalu pahit kan, dan kafeinnya juga tidak terlalu tinggi. Flavornya juga dia lebih berasa dibandingkan kalau kamu menggunakan espresso. Dia kan full flavor. Kalau untuk 20 menit pertama kan, untuk ristretto itu kan dia di full flavornya. Jadi aku ingin menambahkan flavor itu menjadi lebih berwarna, seperti ada penambahan green tea-nya,
Terus karakter dari kopinya, untuk karakter dari kopinya aku di sini menggunakan karakter kopi yang manis. Untuk green tea ini sendiri kan dia sudah mempunyai aftertaste. Aftertaste-nya itu kayak sedikit lebih asam, kemudian ada rasa pahitnya juga, makanya tidak aku tambahkan dengan espresso. Kalau aku menambahkan dengan espresso, otomatis aku harus menambahkan untuk pemanisnya. Nah, aku tidak ingin pemanisnya itu terlalu banyak dan tidak ingin terlalu manis juga, tapi lebih ke aroma, lebih ke flavor dan aftertaste-nya itu sendiri. Sempat ada yang nanya sama aku di Instagram aku sebelumnya pas aku post foto ini. Di situ ada yang menanyakan perbedaan antara matcha dengan green tea. Aku menjawab bahwa aku di sini menggunakan green tea ya, bukan matcha, karena untuk green tea sendiri memang warnanya dia tidak terlalu pekat saat diseduh. Dia warnanya hijau agak kuning-kuningan, tapi terbackup dengan kopinya. Untuk segi rasa, untuk green tea itu mempunyai aftertaste yang lebih mendukung saat dicampur dengan kopi. Dia mempunyai aftertaste sedikit asam dan juga pahit yang hampir sama dengan kopinya gitu. Jadi ngeblend dua-duanya. Kalau kafeinnya, si green tea ini lebih rendah dibandingkan matcha. Kalau matcha, kafeinnya lebih tinggi, makanya aku tidak menggunakan matcha. Karena kopi aja dia sudah ada kafeinnya kan. Jadi aku nggak mau yang kafein lebih tinggi lagi. Kemudian yang terakhir untuk pemanisnya, kalau kamu mau membuat menu ini, aku sarankan lebih ke vanilla sirup. Dia lebih kental, terus aftertaste-nya lebih dapet, lebih pekat juga. Kalau ini menurut aku yang pakai simple sirup lebih agak watery ya. Jadi aku nggak terlalu suka, aku lebih rekomen yang ini. Untuk segi susunya, kebanyakan orang kan menanyakan susunya apakah boleh diganti dengan A, B, atau C. Di sini aku menyarankan untuk pakai yang fresh milk aja, karena untuk rasa fresh milk itu udah tepat untuk membuat minuman yang kamu menginginkan aftertaste yang lumayan. Apalagi ini ada green tea-nya, ada ristretto-nya, jadi lebih enak menggunakan fresh milk. Kalau full cream dan yang lainnya itu menurut aku terlalu creamy, malah nanti dia mengcover rasa green tea-nya, jadi kurang pekat. Oke, segitu dulu video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.